informasi ada 3 mitra yang telah menjadi mitra kita di PT Pegadaian Indonesia. Selamat datang di PT Pegadaian Indonesia. Kemudian kita bisa berbisnis, kita bisa berbagi sehat. Kenapa? Karena di program ini kita berbagi sehat. Karena di program ini bukan jadi sales, tapi jadi berbagi sehat karena kita adalah pembisnis. Gitu. Jadi berbisnis jaringan, ya kan, bisa bisnis jaringan karena kita bukan sebagai sales, tapi kita berbisnis. Karena kalau sales itu digaji, tapi kalau berbisnis itu kita berbagi diri kita sendiri. Beberapa hasil kita akan dapatkan di situ. Nah, mungkin yang sudah jadi mitra siapa aja, saya ingin tahu juga ya. Jadi takutnya nanti ini belum tahu yang sudah jadi mitra. Siapa aja ini tunjuk tangan ya Pak ini. Yang sudah jadi mitra tunjuk tangan aja. Ya, satu. Iya, belum. Satu, dua. Sudah belum? Iya. Enggak apa-apa, angkat tangan aja Pak gitu. Jadi saya akan tahu. Biar tahu. Ya, ada berapa orang yang hadir yang udah jadi mitra. Ada banyak nih mitranya gitu. Nanti kalau nggak tahu nanti bingung nih apain ya gitu. Nah, di sini ada satu produk ya Bapak Ibu ya. Produknya disebut dengan Prosenza. Nah, Prosenza ini adalah satu kandungannya adalah propolis trigona. Ya, itu tahu propolis itu dihasilkan dari lebah. Lebah trigona yang propolis itu adalah pembungkus dari sarang tadi. Ya. Makanya kalau lebah itu yang dalam itu adalah madu dengan sarang itu yang terkandung propolis macam-macamnya, itu dilindungi oleh namanya propolis. Gitu. Nah, propolis ini yang disebut dengan antivirus antibakteri. Kenapa? Karena yang dilindunginya adalah yang dilindungi madu. Ya kan, madu ini kan sangat bermanfaat untuk manusia kan begitu. Nah, propolis ini yang membungkus itu. Jadi dia melindungi gitu. Antibakteri, antivirus dan anti jamur. Nah, ini yang diambil, madunya diambil, propolisnya juga diambil dengan teknologi. Nah, sehingga dia kita olah lagi dan menjadi produk seperti ini. Nah, apa bedanya Prosenza ini dengan propolis lain? Mesti Bapak Ibu ada yang kenal propolis? Betul. Banyak ya. Nah, Prosenza ini propolis salah satunya propolis trigona yang kita upgrade itu antioksidannya. Gitu. Makanya propolis Prosenza ini antioksidannya sangat tinggi sekali. Semakin tingginya bisa merubah asam menjadi basa. Gitu. Kalau propolis yang lain nggak mampu. Kenapa? Karena lebih upgrade. Yang kedua dia teknologinya sudah nano. Ya, nano itu Pak nggak ada lagi zat lilinnya. Kalau ada tetesin propolis yang masih ada susu kayak warna putih-putih gitu, itu berarti masih ada zat lilinnya. Belum nano. Kalau ini sudah nanoteknologi. Ya, jadi makanya di tetesin dia nggak begitu langsung larut. Ya, langsung larut. Kalau proses kan harus diaduk. Kenapa? Karena dia masih belum diolah dengan teknologi nano. Nah, yang ketiga dia mikrocluster. Mikrocluster jadi menyerap ke tubuh kita ini dengan sempurna. Ya, mikro itu kan kecil ya. Cluster itu adalah molekul, jadi molekul sangat kecil gitu. Nah, gitu. Jadi dari nano ini satu bagian ya. Dua-duanya sangat bagus untuk dalam tubuh kita. Makanya yang ada di kandungan ini kan sudah kaya dengan vitamin komplit, mineral komplit, dan juga dia mengandung antivirus, antibakteri dan lainnya gitu. Nah, ini sehingga dengan mikrocluster dengan nano tadi dia bisa masuk ke dinding sel. Gitu. Makanya apakah propolis ini menyembuhkan atau seperti obat? Oh, bukan. Jadi salah. Jadi ini bukan adalah obat, tapi ini adalah herbal. Jadi kandungan ini akan masuk ke dalam sel kita, sel-sel tubuh kita mana yang rusak. Makanya karena dia mikro tadi itu dengan 0,0 skala mikro gitu kan, mikro itu. Nah, sehingga masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke darah kita. Makanya waktu didemokan dengan minyak, yang sudah pernah tahu kan? Iya. Nah, dia akan bisa kenapa? Karena dia akan menjadikan menimbangi minyak berat minyak dengan air jadi satu, jadi makanya kenyang. Nah, jadi kerjanya masuk ke dalam sel tubuh kita, mana yang rusak dia akan perbaiki gitu. Misalnya kalau kita sakit diabetes ya, benar nggak sih diabetes? Rata-rata diabetes ya, karena makan pokok kita adalah nasi.
Ya kan, makanya kalau di demo kan begitu hitam itu adalah karbohidratnya yang keluar. Makanya itu memicu dari diabetes. Nah, jadi kalau diabetes yang rusaknya apa ya Pak? Pankreas. Karena yang mengasih tubuh kita untuk menjadikan menormalkan gula darah adalah pankreas tadi. Makanya ada orang yang kalau pankreas sudah rusak disuntikin insulin. Ya, insulin kenal nggak ya? Nah, seperti itu. Jadi begitu disuntik insulin berarti gula darahnya jadi nambah jadi supaya dinormalkan gitu. Nah, sampai kapan kita bisa suntik insulin gitu kan? Tadi Ya kan? itu Itu yang rusak lain lagi gitu. Nah, jadi pankreas dari begitu kita minum, dia akan memperbaiki kerjanya. Nah, begitu udah bekerja tadi, ya dia bekerja untuk memperbaiki pankreas tadi. Nah, yang kedua dia akan bekerja untuk menguras racun-racun dalam tubuh kita. Karena kita makan ini kan ada kimianya, ada pengawetnya macam-macam. Nah, ini kalau nggak dikeluarkan, maka jadi penyakit. Gitu. Nah, ini akan dikeluarkan dengan sistem antioksidannya untuk mengeluarkan toksin-toksin tadi. Makanya begitu ada yang mengkonsumsi, ada yang merasakan apanya nggak? Reaksi positifnya nggak? Misalnya berkeringat, buang air, atau meriang, ada nggak? Ada ya Pak ya. Nah, begitu buang-buang air itu berarti dia dalam detox, mengeluarkan toksin-toksin racun-racun tadi. Nah, seperti itu prosesnya. Bahkan ada kalau misalnya dia kanker itu lebih parah lagi Pak. Ada penyakit berat itu dia detoxnya lebih parah lagi. Karena ini seperti dia meriang, demam, gitu. Itu jangan diberhentikan, disusahkan Pak. Kenapa? Karena proses perbaikan tadi, proses dari keluaran toksin tadi, makanya reaksi seperti itu. Nah, pertanyaannya, kalau kerjanya Prosenza adalah masuk ke sel-sel tubuh kita yang rusak, misalnya contohnya jantung kita rusak diperbaiki, misalnya limpa kita rusak diperbaiki, hati kita rusak diperbaiki. Kalau semua sudah bagus, sembuh nggak Pak? Nah, jadi kalau tubuh kita sendiri yang menyembuhkan. Nah, ini sistem dari metode cara kerjanya gitu. Nah, bedanya obat sama dengan Prosenza apa Bapak Ibu? Ya, misalnya Bapak dalam minum obat dokter atau obat kimia ya yang ada di apotek misalnya gitu. Jadi minum ini boleh nggak? Nggak apa-apa ya? Boleh, nggak apa-apa. Jadi jangan dibuang obatnya. Cuma cara minumnya ini perut kosong, habis makan baru minum obat. Gitu. Jadi jangan nanti kita sok lari dari dokter, oh jangan minum obat, nggak boleh begitu. Jadi tetap ada orang minum obat, teruskan minum obatnya sampai selesai, sampai kondisinya bagus, udah baru minum ini obatnya ditinggal gitu. Tapi waktu dalam proses pemakaian obat jangan disuruh berhentikan, nggak boleh lanjut. Nah gini saya buat makannya gini ya, logika saja. Gampang saja logikanya. Obat dengan Prosenza itu bedanya seperti rumah ini, seperti kafe ini. Kafe ini kan punya atap nggak? Ya. Punya atap ya. Nah, atapnya ini kebetulan bocor. Nah, begitu kalau air hujan, masuk nggak ke rumah? Masuk ke rumah ya. Nah, begitu masuk ke rumah, apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu? Menampung. Nah, waktu hujan nih Pak, ya mungkin kan? Waktu hujan apa kita lakukan? Nampung. Habis nampung di pel, benar nggak? Ya benar nggak, Bapak Ibu pasti nggak di pel ya? Pel ya, ada merembet di pel. Nah ini kerjanya obat. Kenapa? Karena begitu yang turun tadi dari atas itu penyakitnya, sakit kan? Itu rasa sakitnya. Jadi sakitnya dia buang karena kalau kita nggak pel, kita nggak tampung, maka rumah kita basah. Begitu anak kita jalan atau kita jalan jatuh nggak? Nah, akhirnya itu seperti itu obat. Ya jadi harus dibersihkan. Tapi begitu udah berhenti hujan, selesai nggak? Kering nggak rumah kita? Kering ya. Itu reaksi karena begitu minum obat kok udah enakan gitu. Tapi masalahnya sumbernya udah hilang belum? Belum. Kenapa? Masih bocor. Masih bocor gitu. Nah, masih bocor. Nah, itu kerjanya Prosen. Obat nggak mampu gitu. Makanya ada dokter, mama nih ada penyakit kanker udah pulang aja nggak mampu lagi nih. Kalau umur tinggal 6 bulan ada nggak begitu? Iya. Ada nggak seperti itu? Karena rata-rata mama bapak ibu ya. Dokter sendiri banyak yang penyakit. Banyak kita temukan dokter penyakit, banyak nggak? Iya. Banyak. Saya pernah ketemu dokter, dia dokter jantung, ya kan stroke. Tapi dokter itu sendiri stroke juga, jalannya udah begini gitu, kayak robot gitu. Artinya kenapa? Dia dokter sendiri gitu. Dan dia hanya bisa mendiagnosa, oh Anda adalah
jantung, Anda adalah darah tinggi kan begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, prosesnya, cara menyembuhkannya ada macam-macam. Kita harus makan buah yang banyak, kita harus makan sayuran banyak yang jenis seperti itu. Kenapa? Karena kita mencari antioksidan yang tinggi dari buah-buahan yang banyak kita makan. Pertanyaannya, kita makan buah sering nggak? Enggak. Jarang. Hah? Jarang. Makan buah, saat misalnya kita buah kiwi, buah apel yang mengandung antioksidan tinggi ya. Gitu. Oh di sini makan buah apel Bener semua, nggak? Pak. Sayuran segar-segar sering nggak makan? Iya ya. Sayuran kita kan udah dicampur dengan minyak begini-gini ya. Ya kalau yang bagus lah ya sayur cuma direbus aja itu baru bagus ya. Seperti orang tinggalnya di apa? Tibet apa? Di negara yang ini Tibet itu kan. Nah, jadi itu makanya makannya sayur-sayuran yang jenis. Nah, kalau kita nggak mampu seperti ini, berarti kita harus cari jalan yang lain. Bagaimana? Makanya salah satu propaganda ini, karena satu botol itu udah sama dengan satu biji kembang semangka dengan 50 jeruk dan 100 buah kiwi. Itu makanya kandungannya sangat bagus sekali. Tangannya. Nah, gitu. Artinya kalau kita nggak mampu dengan mengkonsumsi buahan yang banyak secara banyak, ya kita harus cari alternatif yang lain. Nah, salah satunya adalah prosenza ini. Nah, kalau tadi atapnya sudah ditambal, dikasih agrok, semuanya dirawat gitu. Begitu ada hujan, masuk lagi nggak? Enggak. Artinya kita gitu. Nah, tinggal bagaimana caranya? Ya kita selalu merawat atap tadi. Ya kan? Atap tadi caranya gimana? Begitu kita katakan kita sudah sembuh, masalahnya kita kan masih makanan yang kimia nggak? Sering makanan yang saji nggak? Iya. Nah, kalau kita nggak minum prosenza setiap hari, maka bisa sakit lagi nggak? Nah, makanya kalau saya pribadi, saya setiap hari minum prosenza. Ya kan, caranya kalau saya pribadi minumnya, saya ambil kayak botol besar, ya, yang wadahnya yang 60, yang 600 ml, saya tetesin, nah saya bawa minumnya. Kan ada dua kan, tetesin gitu. Ini udah misalnya 15 tetes, tinggal minumnya. Nanti habis tetes lagi. Ini kalau bagi saya begitu. Kenapa? Saya nggak mau masuk rumah sakit, ya kan? Kalau beda ya, kalau masuk rumah sakitnya kita kecelakaan itu beda. Masuk ke rumah sakit itu misalnya kita lagi positif, ya, positif apa kan?